Aku tahu apa yang dia ceritakan. Aku tahu Nathaniel sangat takut di rumah itu. Dia mengalami mimpi buruk setidaknya selama 1 malam. Kami akan melindungimu agar tak terluka lagi. Ada berapa orang di Rumah pada malam itu. 2 orang. Saya sudah mengarsipkannya. Aku menahan diriku sekuat mungkin. Perutku terasa kaku. Itu mengerikan. Kau tak boleh melakukan hal seperti itu pada anak. Oregon, Illinois, 17 Februari 2021. Pukul 2.35 pagi, 911 menerima panggilan darurat dari wanita yang mengatakan putranya tidak bernapas. Polisi Oregon segera menuju ke rumahnya yang terletak di blok 400 South 10th Street. Saat mereka tiba, Sarah Safranik, 34 tahun, mengatakan pada polisi bahwa dia terbangun tengah malam untuk ke kamar mandi. Saat kembali ke tempat tidur, dia sempat memeriksa putranya, Nathaniel Burton, yang berusia 7 tahun. Saat Sarah mencium keningnya, dia sadar tubuh Nathaniel dingin, kulitnya membiru dan dia tak bernapas. Sarah menunjukkan polisi ke kamar tidur putranya. Di sana, petugas menemukan Nathaniel di lantai di samping tempat tidurnya, sementara ayahnya melakukan CPR. Petugas medis membawa Nathaniel ke rumah sakit terdekat. Sayangnya, sudah terlambat. 1 jam kemudian, sekitar pukul 3.25 pagi, Nathaniel dinyatakan meninggal dunia. Kemudian di pagi yang sama, saat matahari terbit dan kabar kematian Nathaniel menyebar di kota kecil pinggir sungai ini, masyarakat pun terkejut. Apakah ini kecelakaan aneh? Apa yang membuat anak laki-laki yang tampak sehat ini meninggal mendadak dan tak terduga? 18 Februari 2021. Keesokan pagi, koroner daerah mengautopsi Nathaniel. Hasilnya mengerikan. Nathaniel tewas dibekap, bukan kecelakaan. Kematian Nathaniel dinyatakan sebagai pembunuhan. Detektif mendapat surat penggeledahan dan memanggil unit investigasi TKP Kepolisian Negara Bagian Illinois untuk memproses TKP. Saat menggeledah kamar Nathaniel, penyelidik menemukan hal aneh. Tidak ada bantal tidur, hanya bantal donat di lantai. Ketika mereka melepas spray, mereka menemukan hal yang mengerikan. Ada noda darah di kasur Nathaniel, dekat tempat kepalanya biasa diletakkan. Di luar, penyelidik menggeledah tempat sampah dan menemukan tisu berdarah di kantong sampah. Namun justru apa yang tidak mereka temukanlah yang menimbulkan kecurigaan. Tidak ada bukti pembobolan atau penyusup, hanya ibu dan ayah Nathaniel yang ada di rumah saat ia dibunuh. Saya ingin memastikan Anda memahami hak-hak Anda di sini sebelum Anda berbicara dengan saya, oke? Karena Anda tidak harus berbicara dengan saya. Saya pikir ini sangat penting untuk Anda lakukan, tapi Anda tidak harus melakukannya. Saya tidak bisa memaksa. Saya tidak akan memaksa Anda bicara dengan saya. Ini bukan hanya soal keinginan saya agar Anda bicara dan saya bisa memberitahu beberapa hal. Setelah selesai di sini, kita akan lebih jelas memahami apa yang terjadi. Oke. Di kantor polisi, seorang detektif duduk bersama ayah Nathaniel dan dia tidak berbasa-basi. Oke, jadi putra Anda dia telah dibekap. Oke. Ahli patologi, dokter yang melakukan otopsi dan memberi hasilnya menyatakan hal itu tidak terjadi sendiri. Dia dibekap orang lain. Di rumah itu hanya ada kamu dan Sarah. Saat kamu tanya pertama kali, apakah kamu membekap anakmu? Tidak. Oke. Jadi kamu sedang berada di posisi yang sangat sulit sekarang. Enggak. Kamu berada di posisi ini, di antara istrimu yang kamu cintai dan anak laki-lakimu yang sudah meninggal. Tapi di pikiranmu, kamu tahu bukan aku yang membekapnya, berarti dia yang melakukannya. Oke, aku paham dia meninggal karena mati lemas. Tapi mungkinkah itu dilakukan sendiri? Tidak. Detektif meminta ayah Nathaniel menceritakan jam-jam terakhir putranya. Usai makan malam, dia bermain sebentar dengan anjing. Sekitar pukul 8.30 biasanya dia pergi tidur. Saya membacakan buku untuknya. Kamu masuk kamar tidur,
dan membacakan buku untuknya. Ya, saya membacakan buku untuknya. Jadi jam 8 atau 8.30 kamu membacakannya. Apakah dia tertidur saat itu? Tidak. Tidak. Biasanya aku masuk. Dia mengeluh dan menciumku sebelum tidur. Saat itu dia masih terjaga. Setelah mematikan lampu, dia menutup pintu dan meninggalkannya. Biasanya pintunya dibiarkan sedikit terbuka, supaya ada cahaya yang masuk ke sana. Ayah Nathaniel mengucapkan selamat malam pada putranya, lalu menonton TV bersama Sarah di ruang tamu sekitar pukul 9 malam. Dia bilang dia meninggalkan Sarah di ruang tamu dan pergi tidur. Jadi kemudian Anda masuk, Anda pergi tidur, dan Anda tertidur. Jam 9:30 sekitar waktu itu. Apa yang Anda ingat terjadi selanjutnya? Kami terbangun sekitar jam 2 atau 2.30 pagi. Dia tidak bernapas. Dia tidak bernapas. Oke. Bagaimana keadaannya? Apakah Anda mendengarnya berteriak dari kamar tidur, atau dia masuk ke sini? Saya membuka mata saya dan dia sudah berdiri di ambang pintu. Dia tidak bernapas. Dia tidak bernapas. Oke. Dia bilang dia bawa ponselnya lalu lari ke kamar Nathaniel. Di sana saya melihat dia pucat dan membiru. Tanpa tahu istrinya sudah menelpon 911, dia juga menelpon 911. Jadi saya menarik dia dari tempat tidur seperti yang diinstruksikan lewat telepon, mulai melakukan CPR dan memberitahu siapapun yang datang. Jadi dari jam 9.30 sampai 2.30, Anda tidak tahu apa yang terjadi antara Sarah dan putra Anda. Tidak. Yang saya tahu hanya apa yang terjadi sejak saya bangun sampai sekarang. Detektif curiga dia tidak jujur, tapi ayah Nathaniel tetap boleh pergi. Dia fokus pada tersangka utama lain, Sarah. Oke, Sarah, saya tahu apa yang terjadi malam itu. Oke? Saya merasa kasihan padamu karena itu terjadi. Tapi saya tahu apa yang terjadi. Dan sekarang saatnya kita harus membicarakan ini dan mencari tahu kenapa ini terjadi. Saya hanya mencoba bergantung pada suami saya atau diri saya sendiri. Katakan itu lagi. Saya bilang saya hanya mencoba. Untuk bergantung pada suami saya atau... Oh, baiklah. Oke, ya. Itulah situasi yang kita alami, di mana putra Anda meninggal karena mati lemas. Oke, dia meninggal akibat mati lemas. Berapa banyak orang yang ada di rumah Anda malam itu? 2. Oke. Sarah, kita harus jujur tentang apa yang terjadi di sini dan jelaskan padaku. Aku di sini untuk mendengarkan kenapa ini terjadi. Jelaskan padaku, Sarah. Aku tahu kamu ingin melakukannya. Sekarang anak laki-laki ini membunuh putraku. Dan bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak tahu. Saya tahu, malam itu sebelum tidur, saya bilang dia baik-baik saja. Suami saya membacakannya. Saya tahu. Saya tahu. Semuanya baik-baik saja. Saya tahu dia baik-baik saja sampai akhirnya tidak. Sampai seseorang masuk ke sana dan membekapnya. Saya tidak menyakitinya. Sarah jumped about. Saya harus ikut mengangkatnya karena saya tidak menyakitinya. Kamu ingin memberikannya? Ya. Iya, tidak. Polisi akhirnya membiarkan Sarah pergi. Kemudian nenek dari ayah Nathaniel maju dan kesaksiannya membuka tabir penyelidikan ini. Oke, jadi jelas kamu tahu apa yang sedang kita bicarakan hari ini. Otopsi sudah dilakukan kemarin. Dan penyebab kematian sementara adalah mati lemas. Saya merasa baik-baik saja. Katakan, kenapa kamu tidak terkejut mendengar itu yang dipikirkan? Nathan sudah memberitahuku beberapa kali. Mama masuk, meletakkan bantal di atas. Wajahnya. Dan dia tidak bisa bernapas. Seperti saat dia di tempat tidur. Ya, dia memang seperti itu. Dia juga bilang, wanita itu melompat ke atas tubuhnya, dan dia bertubuh besar. Ya. Dan dia tidak bisa bernapas. Apakah ini terjadi malam hari?
Sementara ayah sedang tidur. Jadi dia bilang, ya ayah sedang tidur. Mama, dia punya kamar lain dan meletakkan bantal di atas kepala. Benar. Itu bukan satu-satunya cerita dari Nathaniel kecil. Jadi, ya, di bak mandi, ayah harus menarik mama dariku karena dia mencoba menenggelamkanku. Itu terjadi di bak mandi. Dia menariknya dan Sarah menahannya di bawah ayah. Kekerasan tak berhenti di sana. Aku di kamar mandi bersama Nathan dengan luka memar, lalu terlempar keluar Di mana memar-memar itu? di seluruh punggungnya. Nenek Nathaniel mengatakan ia sudah memberitahu putranya soal memar di punggung Nathaniel dan mengkonfrontasinya terkait insiden di bak mandi. Jadi ketika Anda mengkonfrontasinya, dia bilang kepada saya bahwa dia harus menarik Sarah dari Nathaniel. Dia bilang, ya saya melakukannya. Ya, Apakah Anda, apa yang terjadi setelah itu? tidak ada. Lalu dia pergi ke Sarah dan Sarah marah, lalu dia menyangkal semuanya. Apakah di CFS sudah diberitahu? Kami laporkan semuanya, tapi mereka mengabaikannya. Aku sudah menelpon hotline. Mereka bilang itu tindakan serius atau sampai dirawat di rumah sakit. Mereka tak bisa berbuat apa-apa. Detektif mencatat putranya tak pernah menyebutkan insiden ini saat wawancara polisi. Jadi kami mewawancarainya kemarin, rasanya seperti dia tidak tahu apa-apa. Bagaimana kita bisa membuatnya mengakui lebih banyak hal yang dia ketahui dengan mengatakan yang sebenarnya kepada Anda? Dia takut padanya. Apakah Anda punya keraguan dalam pikiran Anda tentang apa yang terjadi? Saya yakin dia pelakunya. Anda khawatir itu terjadi sebelum benar-benar terjadi. Nathan sendiri yang memberitahu itu akan terjadi. Hampir persis seperti yang terjadi. Dia sudah beberapa kali bilang, Mama tidak mau aku. Saat polisi bertemu Ibu Sarah, dia memberi pernyataan yang tak kalah lugas dan memberatkan. Aku sayang Sarah. Tapi saya penasaran, Pak. Itu cucu saya. Anda penasaran karena yakin dia membunuh putranya. Aku sudah tahu dia pelakunya sebelum petugas forensik menelpon dan bilang dia mati lemas. Dia bilang, kadang ibu masuk kamar, duduk di sampingku seperti membekapku. Aku tanya maksudnya. Dia jawab, kadang pakai bantal. Dia bilang, kadang ibunya berselimut dan menindihnya. Aku tanya, kamu bangun? Dia jawab, ya, aku bangun dan berteriak. Jadi dia sangat ketakutan berada di sana bersama ibunya. Dia bilang dia kira ibunya akan membekapnya. Dia bilang padaku, ibunya bisa membekap atau menenggelamkannya suatu hari. Aku tahu bagaimana ibunya memperlakukannya dan cerita-ceritanya padaku. Aku tahu betapa takutnya Nathaniel berada di rumah itu bersama ibunya. Aku tahu saat aku menelpon di CSS tahun lalu mencoba mengeluarkannya dari rumah itu dan mereka tidak melakukan apa-apa. Oke, jadi bisa dibilang pada titik ini kamu tidak ragu lagi kalau itu memang Sarah. Aku benar-benar mual. Aku bahkan muntah kemarin. Aku merasa anakku akhirnya melakukannya sampai duga. Aku tak yakin dia membencinya, tapi dia beban baginya. Jadi kalau memang dia membunuhnya, menurutmu itu alasannya hanya karena dia menganggapnya sebagai beban? Aku tidak tahu. Saat penyelidikan mengarah pada Sarah, detektif menemukan dia memiliki riwayat masalah kesehatan mental dan penyalahgunaan obat resep serta alkohol. Mereka juga memeriksa klaim nenek Nathaniel dan lainnya yang melaporkan kekerasan terhadap Nathaniel ke Departemen Layanan Anak dan Keluarga Illinois. Penemuan mereka sangat mengkhawatirkan. Dari 2018 sampai 2021, DCFS beberapa kali menyelidiki rumah Sarah terkait laporan kekerasan dan penelantaran anak, namun tak ada tuntutan dan Nathaniel tetap diasuh Sarah. 23 Februari 2021. Seiring berjalannya waktu dan penyelidikan masih berlangsung, masyarakat berkumpul untuk mengadakan doa bersama dengan menyalakan lilin guna mengenang bocah kecil yang oleh para gurunya digambarkan sebagai anak yang sangat cerdas dan berhati baik. Sarah dan ayah Nathaniel tidak hadir di doa bersama. Setelah berbicara dengan ibunya,
ayah Nathaniel bertemu lagi dengan polisi. Saya ingin menanyakan kepada Anda tentang apapun yang pernah Anda lihat terjadi antara dia dan Sarah. Tapi kita tidak perlu membicarakan wawancara terakhir itu. Begini, kita sedang berbicara di sini sekarang. Dan saya hanya ingin Anda menceritakannya kepada saya sekarang. Saya sudah bicara dengan ibumu. Dan dia bilang sudah menceritakan padamu apa yang dia saksikan selama bertahun-tahun. Saya tahu kamu tahu soal itu. Dan juga telah melihat hal lain, serta kini punya lebih banyak waktu memikirkannya. Jadi maksudmu saat pertama kali saya bicara denganmu setelah kejadian, pikiranmu belum jernih karena terlalu cepat. Saya masih belum punya pikiran yang jernih, tapi saya akan coba mengingatnya. Oke. Jadi yang saya bicarakan adalah kejadian di mana kalian, Nathaniel, pergi ke ibumu, dan ibumu, dia bilang bahwa saat dia melihat punggung Amy dan Berson. Ya, oke. Bisa ceritakan apa yang kamu tahu soal itu? Oke. Katakan persis apa yang tidak aku tahu. Aku sebenarnya tidak tahu ingat tentang apa semua itu. Apa yang dia tahu menurutmu? Aku bilang mungkin beberapa tahun lalu, ya. Cukup katakan padaku apa yang terjadi. Pada dasarnya dipukul dengan tongkatnya. Saya harus menariknya pergi. Dia memukul punggungnya dengan tongkat di mana saja yang bisa. Iya. Di mana itu? Di ruang tamu. Kamu tahu alasannya waktu itu? Saya tidak yakin apa masalahnya. Di mana dia berdiri atau berbaring? Dia mulai membungkuk dan saya kebetulan masuk. Sepertinya saat itu saya baru keluar dari kamar mandi. Dan saya benar-benar harus menariknya pergi. Dia memukulnya dengan tongkat di punggung. Iya. Dan kamu menariknya dan membuatnya berhenti. Iya. Jadi apa yang dikatakan atau dilakukan Nathaniel saat dia dipukul olehnya? Tolong berhenti. Jadi kejadian yang sudah kita bahas di sini, Anda tahu dia memukulnya di punggung dengan tongkat. Bagaimana Anda menggambarkan situasi ini? Ibu yang memberitahumu itu. Nathaniel bilang dia menahan kepala di bawah air bah. Oke. Bagaimana dengan ketika dia memberitahunya bahwa dia membekapnya, menaruh bantal di atas kepalanya? Apa yang kamu katakan tentang itu? Itu. No. I don't believe she has, but the more I think about things, I'm sure it'll pop up. Walau melihat Sarah beberapa kali menyakiti Nathaniel, ayah Nathaniel tetap ragu akan kesalahan Sarah. Kamu tidak pernah setelah melihat semua ini, mendengar semua ini, kamu tidak pernah berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Saya tahu ada pekerjaan kelulusan. Saya tak pernah menyangka dia akan membunuh putra kami. Saya sendiri tak tahu kebenarannya, meski kamu bilang itu benar. Sulit bagi saya mempercayainya sekarang. Kenapa? Coba beri saya alasan kenapa kamu tidak bisa mempercayainya. Karina. Selama ini saya pikir dia hanya bermain-main dengan mereka. Ayah Nathaniel masih menyangkal istrinya bersalah, sementara polisi mendapat petunjuk. Seorang karyawan di tempat cuci mobil dekat situ yang sering dikunjungi Sarah menemukan sebuah bantal di dalam tempat sampah. Polisi mengambil bantal itu dan mengirimkannya untuk pengujian forensik. Mereka juga mendapatkan rekaman kamera pengawas dari tempat cuci mobil tersebut, berharap rekaman itu bisa menunjukkan siapa yang membuang bantal itu dan kapan waktunya. Petunjuk menjanjikan itu berujung kecewa karena rekaman video tidak menunjukkan apa-apa. Pelaku pembuangan bantal tidak terekam kamera. Tidak ada bukti forensik pada bantal yang secara meyakinkan mengaitkannya dengan kematian Nathaniel. Walau semua jalan buntu, detektif yakin Sarah pelakunya. Saat mereka terus mewawancarai saksi dan membangun kasus terhadapnya, percakapan dengan ibu baptis Nathaniel menghasilkan detail baru yang mengganggu dan bukti baru. Maaf.
seperti yang saya katakan, saya tahu ini bukan hal yang mudah untuk dibicarakan. Jadi kalau Anda perlu keluar sebentar, Anda hanya perlu memberitahu saya. Oke, pintunya tidak terkunci dan Anda bisa langsung ke sana. Oke. Iya. Ibu baptis Nathaniel mengenal Sarah dan keluarganya lewat gereja. Pada tahun 2014, kurang dari setahun setelah Sarah melahirkan Nathaniel, tempat penitipan anaknya melaporkan Sarah ke DCFS. Jadi ibu baptis dan suaminya, ayah baptis Nathaniel, turun tangan dan menawarkan diri untuk mengasuh Nathaniel. Berapa usia Nathaniel waktu itu? Dia masih sangat kecil. Mereka juga memberitahu kami bahwa pihak penitipan anak bahkan mengatakan bahwa Nathaniel tidak menunjukkan tanda-tanda keterikatan dengan siapapun. Nathaniel mulai menunjukkan kekurangannya. Nathaniel memang tidak pernah benar-benar dekat dengan siapapun. Nathaniel menunjukkan tanda-tanda emosional karenanya. Saat Nathaniel dirawat, tampak jelas tanda fisik pengabaian. Goresan di tubuh, benjolan sebesar telur di belakang kepala, dan tanda-tanda lain. Dia akan terus berteriak dan berteriak saat botol susunya habis. Dia berteriak seolah-olah dia tidak akan pernah makan lagi. Dengan restu Sarah dan ibunya, orang tua baptis Nathaniel mencoba mendapatkan hak asuh. Namun, seorang hakim akhirnya memutuskan untuk memberikan hak asuh penuh kepada ayah Nathaniel yang saat itu tinggal bersama ibunya sendiri. Tak lama kemudian, dia dan Sarah kembali bersama. Selama beberapa tahun, Nathaniel berpindah antara orang tua dan orang tua baptisnya. Saat kami mendapatkan Nathaniel kembali, dia mengalami mimpi buruk setidaknya selama sebulan. Dia akan terbangun di tengah malam sambil berteriak dan berteriak tanpa henti, dan kami harus menenangkannya. Ibu baptis Nathaniel dengan pilu menceritakan rasanya mengembalikan Nathaniel ke orang tuanya. Kami sudah menjelaskan, saat kami membawanya kembali, dia sadar akan tujuannya dan mulai berteriak di dalam mobil. Saat dia masih kecil dan kami menangis, kami bawa pulang. Sarah juga ikut menangis karena dia tak mau dikeluarkan dari kursi. Selama bertahun-tahun, dia dan suaminya melapor ke pihak berwenang dan mengumpulkan bukti sendiri. Video ponsel yang direkamnya menunjukkan Nathaniel menceritakan penyiksaan yang dialami dari ibunya. Ceritakan lagi, dia bilang apa? Kamu sudah ada di dalam bak mandi? Ya. Dan kamu sudah menyalakan airnya? Aku sudah matikannya. Iya. Dia masuk ke sana. Iya, dan dia mencoba membuatku tidak bernapas. Bagaimana caranya? Dia mencekik leherku dan mencoba menekan leherku. Kalau tidak. Letakkan kepalamu di tubuhmu. Iya. Dan apa yang kamu lakukan? Aku melawan. Jika aku tidak berpikir, aku bertahan sekuat yang aku bisa. Itu mengerikan. Mana mungkin melakukan itu pada anak? Iya. Tidak, aku bingung. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang Mama Sarah lakukan padamu? Dia menampar dan memukulku. Dia menampar dan memukulmu? Di mana? Di kaki? Bukan, di sini. Di wajahmu? Lalu dia meninjuku. Aduh. Apa kamu menangis? Iya, aku menangis keras. Benarkah? Dia minta maaf karena memukulmu? Dia tidak bilang minta maaf. Ia hanya pergi begitu saja dan kembali duduk di kursi depan mobil itu. Oh, oke. Apakah kamu punya benjolan di situ selama beberapa hari atau hanya Only soon. 1 hari lalu hilang? Iya. Rasanya di sini atau di sini? Oh, di rahangmu. Iya, aku. Tidak. Beritahu siapa-siapa. Kenapa? Aku tak boleh beritahu siapapun. Iya, karena kamu akan membuat semua orang dalam masalah. Dan aku juga akan kena masalah. Lalu aku akan jadi lebih terluka. Oh, apa itu yang dia bilang supaya kamu tidak memberitahu siapapun? Iya. Oh, oke. Tapi aku tidak peduli karena aku harus mengatakan yang sebenarnya. Benarkah begitu? Oke.
Jangan bilang ke dia, nanti dia berlebihan. Iya, Papa akan coba lindungi kamu, oke? Kami nggak akan bilang ke siapapun, tapi akan lindungi kamu agar nggak terluka lagi. Itu saja yang dia lakukan sejak terakhir kamu di sini? Oh, aku lupa. Oke. Oke, tidak apa-apa. Kita hanya perlu berdoa. Semoga Yesus membawamu ke sini lebih cepat ya. Karena dia yang mengaturnya, kan? Apakah dia sedang mengaturnya? Tidak pernah. Dia takkan pernah mengaturnya. Ya, kamu tahu, Mama dan Papa tetap sayang sama kamu, kan? Kita tidak memukul Umbrella. Kamu suka di sini? Kamu suka berada di sini? Kamu suka berada di sini atau tidak? Jelas. Jelas. Video-video itu memang memberatkan, tapi masih ada bukti yang lebih mengejutkan. Saat melakukan penggeledahan di TKP, polisi menyita ponsel Sarah. Pada bulan Maret 2021, polisi memeriksa ponsel Sarah secara manual, dan apa yang mereka temukan di riwayat pencarian Google-nya menjadi bukti telak yang menjeratnya. Pada 21 April 2021, Illinois mendakwa Sarah Safranik 34 dengan 5 tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan 1 tuduhan penganiayaan berat terhadap anak atas kematian putranya. Uang jaminan ditetapkan $2 juta. Meski ada pertanyaan tentang pengetahuan ayah Nathaniel soal kekerasan istrinya terhadap putra mereka, jaksa memutuskan tak menuntut ayah Nathaniel. Sarah tetap dipenjara menunggu sidang karena tak mampu bayar jaminan. Meski bukti memberatkan, dia tetap ngotot tidak bersalah. Mei 2021, dia menulis surat ke detektif dan menyatakan bahwa mereka menahan orang yang salah. Dia menuding ayah Nathaniel dan berkata, "Anak-anakku adalah segalanya bagiku. Aku tidak membunuh anakku." 4 tahun setelah Nathaniel meninggal, pada 15 November 2025, Sarah Safranik mengaku bersalah membunuh anaknya. Hakim menjatuhkan hukuman 35 tahun penjara dan 3 tahun pembebasan bersyarat wajib. Akhirnya keadilan bagi Nathaniel Burton terwujud. Tapi ini kemenangan hampa. Hidupnya adalah harga yang harus dibayar untuk itu. Nathaniel bertahun-tahun meminta bantuan dan bahkan meramalkan nasib tragisnya sendiri. Pada akhirnya, tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mencurigai seorang anak mungkin menjadi korban kekerasan dan atau penelantaran, bantuan tersedia. 24 jam sehari, 7 hari seminggu melalui hotline nasional bantuan anak korban kekerasan. Hubungi 800 422 4453 224453 atau kirim begin ke 800 422 4453 atau kunjungi www.childhelphotline.org.